رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah majelis ta'lim al-mu'allim Kiai Syafi'i Hazami. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 13 bulan Safar 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 bulan September 2022. Allah Subhanahu wa taala masih selalu bersama kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat hadir mengikuti pengajian. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima pahalanya sampai kepada para pendiri dan penyumbang majelis taklim kita ini, di antaranya berikut keluarga yang telah dipanggil Allah Ta'ala. Dosa-dosa mereka, dosa kita diampuni, diterima amal mereka, dan amal kita pun diterima, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Ya Rabbal Alamin. Lanjut bacaan kitab tafsir kita. Qaul Ta'ala wa arjulakum ilam kafir al-fardu rabi'. Rukun yang keempat, rukun atau fardu yang keempat dari rukun wudu, yaitu terdapat dalam firman Allah wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kaki kamu berikut kedua mata kaki beserta. Kenapa saya tidak mengatakan dan cucilah kakimu, tapi ya saya bilang tadi apa? Kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, ini yang akan dibicarakan. Ada yang menerjemahkan, ada yang menafsirkan cuci kaki, ada yang bilang membasuh kaki. Baik, ikhtalafa ulama, para ulama, maksudnya para imam mazhab, ya, berbeda-beda pendapat di hadzal hukmi, dalam hukum ini. Hukum kaki ketika wudu, apa dicuci atau dibasuh? Karena firman Allah sebelumnya yaitu wamsahu biru'usikum, ya, wamsahu biru'usikum. Sebelumnya fagsilu ayyakum idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa ayyakum ila marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Jadi atopnya wa arjulakum, kemana ini atopnya? Apa maktubnya dari apa fagsilu wujuhakum wa ayyakum, atau maktubnya wamsahu biru'usikum? Kalau wamsahu biru'usikum berarti kaki dibasuh. Kalau atopnya dari fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, berarti wahal ini itu, wahal fardur rijlaini. Jadi yang diperdebatkan di kalangan ulama adalah hal fardur rijlaini al-mashu awil ghuslu. Hal fardur rijlaini al-mashu awil ghuslu. Apakah ya fardul rijlain artinya wajib kaki ini apakah wajib dibasuh atau dicuci? Kan beda antara dibasuh dan dicuci.
seperti kepala udah jelas dibasuh aja, walaupun nggak ngalir. Tapi kalau dicuci kan mesti mengalir. Faruya an Ibn Abbas. Nah, pertama riwayat dari Abdullah bin Abbas. Anahu qol, Abdullah bin Abbas berkata, al-wudu'u waslatani wa mashatani. Wudu itu atau perbuatan wudu itu ada dua. Ada dua anggota yang dicuci, ada dua anggota yang dibasuh. Saya ulang, Abdullah bin Abbas berkata bahwa ya, perbuatan wudu ada dua macam. Ada yang perbuatan yang dicuci, ada dua anggota yang dicuci dan ada yang dibasuh. Nah, kalau yang dicuci apa itu? Ya, yaitu muka dan tangan. Udah jelas tuh. Kenapa usilu wujuhakum wa aydiyakum. Nah, kemudian yang keduanya apa? Dua anggota yang dibasuh. Nah, kalau bilang dua anggota yang dibasuh berarti apa? Kepala dan kaki. Jadi yang perlu dilakukan dengan wudu itu, ya, perbuatan wudu ada dua macam. Ada dua anggota yang dicuci dan ada dua anggota yang dibasuh. Kalau dua anggota yang dicuci tidak lain adalah muka dan tangan. Adapun yang dibasuh, yang pertama kepala, yang keduanya apa? Kaki. Nggak ada lagi kan? Nah, berarti menurut Ibnu Abbas kaki itu nggak wajib dicuci, tapi apa? Nah, nggak cukup dibasuh. Sama seperti orang basuh kepala. Cuman bedanya kalau kepala kan sebagian boleh, kalau kaki semua. Baik, itu pendapat atau perkataan Abdullah bin Abbas. Wa yurwa dzalika an Qatadah. Nah, riwayat Ibnu Abbas tadi diriwayatkan pula dari Qatadah. Aidan pula. Nah, jadi kalau pula kan sama. Ini riwayat Qatadah salam-salamat pun sama seperti yang dikatakan oleh siapa tadi? Abdullah bin Abbas. Wa yurwa an Anas. Nah, ada lagi riwayat dari Anas bin Malik, sahabat Nabi. Ya, bahkan Anas ini yang selalu melayani Rasulullah. Ini Anas, ya, mengkhidmat Rasulullah sejak masih kecil, umur 10 tahun sampai umur 20 tahun, 10 tahun melayani Rasul di rumah Rasul, melayani beliau wudu, ngambilin air selama 10 tahun. Karena Anas ini anak yatim, ya, kata ibunya, Anas sudah nggak punya bapak, tinggal sini ya Rasulullah, bantu-bantu. Oleh karena itu Anas tahu persis saat Rasulullah ngambil wudu gitu, karena kan dia selalu baik, ya, air mengkhidmat. Apa kata Anas? Nazalal Qur'anu bil masi wa sunnatu bil ghusli. Quran turunnya memerintahkan kita membasuh. Sedangkan hadis, ya, apa itu hadis? Perbuatan Nabi mencuci. Jadi kalau Nabi perbuatannya mencuci, maksudnya kaki itu dia apa? Itu. Nah, itulah versinya Anas bin Malik. Ada lagi berikutnya Ikrimah taqalat. Ikrimah ini siapa? Ikrimah bin Abu Lahab. Ya, Ikrimah bin Islam. Qala Ikrimah qala laisa fir rijlaini ya, innama nazala fima al-mas'ud. Laisa fir rijlaini innama nazala fima al-mas'ud. Tidaklah pada dua kaki, ya, innama nazala fima al-mas'ud. Hanya saja Allah turunin fima dua kaki itu al-mas'ud, yaitu apa? Membasuh. Nah, ini menurut Ikrimah bukannya mencuci, membasuh. Sebelumnya berbasuh, Sebelumnya apa? Laisa fir rijlaini ghusl. Laisa fir rijlaini ghusl. Oh, di sini nggak ada kata-kata itu. Nah, benar, itu yang benar. Laisa fir rijlaini ghusl, innama gitu ya. Iya benar. Jadi ini beda yang kurang. Itu yang benar itu.
laisa fil rijlaini waslun ini innama nazala fihima al-mashu. Itu yang benar. Ya. Jadi tidaklah kedua kaki cuci, tapi yang diturun di Quran tentang dua kaki itu wajib diapain? Dibasuh. Wa ani Syafi'i, dari Syafi'i anahu qala innama huwa mashu anir rijlaini, alasannya al-mashu membasuh dua kaki. Alataro, nah ini alasannya, dalilnya, dalil Syafi'i kenapa kaki itu diapain? Dibasuh, bukan dicuci gitu. Alasannya begini, kata siapa? Syafi'i. Alataro, tidakkah kau perhatikan gitu? Tidakkah kau perhatikan? Jadi beliau perhatiannya kalau Syafi'i ini kita nggak perhatiin ya. Tidakkah kau lihat, perhatikan? Inna, nah kalau alat taro bukan inna, anna ya, karena kan menjadi maf'ul ya. Anna makana alaihi waslu ju'ila alaihi tayammum wa makana alaihi mashu uhmila. Jadi tiga. Coba lihat, apa kamu tidak perhatiin kata Syafi'i? Anna makana alaihi waslu, yang asalnya itu dicuci, ketika nggak ada air disuruh apa? Tayammum. Ya, yang asalnya wajib dicuci, ketika tidak ada air disuruh apa? Tayammum. Apa itu? Yang tidak ada air, yang tadinya cuci disuruh apa itu? Muka sama tangan. Ya kan, muka kan asalnya apa? Cuci. Tangan asalnya apa? Dicuci. Kalau nggak ada air diganti dengan apa? Tayammum. Baik. Nah sekarang tinggal apa? Yang asalnya itu, kalau yang asalnya dibasuh, uhmila, artinya uhmila tidak diwajibin tayammum. Mana itu? Yang asalnya dibasuh? Kepala dan kaki. Emang ada orang tayammum pakai kepala dan kaki? Agak. Yang tayammum yang mana tuan? Saya bilang, yang asalnya dicuci digantiin apa? Tayammum saat tidak ada. Nah yang asalnya membasuh, kalau nggak ada air nggak usah diganti-ganti, udah aja kan. Memang ada tayammum membasuh kepala, membasuh kaki. Jadi uhmila, yang tadinya asalnya membasuh, ketika nggak ada air uhmila, ada uhmila, dibiarkan begitu saja, nggak usah diganti dengan tayammum. Berarti kalau begitu kaki diapain jadi? Dibasuh. Kalau seandainya kaki dicuci pasti tayammum sama kaki. Oh kenapa kalau yang dicuci diganti tayammum? Menunjukkan dicuci lebih berat. Kalau yang dibasuh kena ringan, kalau nggak ada nggak perlu diganti ringan. Itu logikanya Syafi'i ini masuk di akal. Madhabul imamiyati wa Syiah. Ada madhab imamiyah dari Syiah. Jadi iza utlika Syi'atu bahwa al-imamiyah. Ya. Ini Syiah banyak nih, aliran-alirannya banyak. Yang terkenal nama Syiah imamiyah. Apa itu imamiyah? Syiah yang percaya atau yang percaya kepemimpinan sesudah Rasul 12 imam, dimulai dari Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, dimulai dari Sayyidina Ali. Ya, dia nggak mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan Utsman, dimulai dari Ali sampai 12, ya, keturunan dari Sayyidina Ali. Yang terakhir Abul Hasan Al-Askari. Ya. Nah ini yang belum, menurut mereka belum meninggal dunia, dia ngumpet ya, di sirkap. Apa itu sirkap? Ngumpet di goa. Nanti di akhir zaman sebelum datang hari kiamat akan datang dialah Mahdi Muntawab. Nah, kira-kira itulah ya apa itu intinya Syiah imamiyah. Jadi punya 12 imam. Nah sekarang ini imamnya nggak ada. Jadi masa apa ini?
BLT kan BLT. Nah, BLT penggantinya Anies Baswedan namanya BLT. BLT. Langsung tunai. BLT sebelum ada yang ini ya. Nah PLT-nya ini siapa itu? Itu para mullah-mullah ini ya. Pemimpin Syiah itu PLT-nya. Sebelum ya Abul Hasan yang ini yang Imam Mahdinya PLT-nya. Oleh karena itu ya kayak model sholat Jumat apa kan mesti dipimpin oleh imam. Pokoknya imamnya belum ada belum aja ini. Makanya orang Syiah itu orang sholat Jumat dikeliaran kemana-mana juga. Karena imamnya belum jihad apa belum, karena belum ada imam yang menentukan. Sampai Imam Kumaini itu masih BLT itu. BLT nih. Nah ini imamnya. Jadi apabila Imam Syiah, oh imamnya lah. Nah, kalau ada belakangnya ada tulisannya ya berarti Imam lain Syiah, Zaidiyah, Syiah ini Zaini disebut. Kalau nggak disebut label-labelnya udah pasti diartiin Syiah imamnya. Ada Syiah Zaidiyah. Ini yang paling dekat sama ahli sunnah wal jamaah Syiah. Ya. Bedanya apa? Kalau Zaidiyah, bedanya itu dia mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi menurut mereka Ali lebih afdal. Ya, tapi Abu Bakar boleh. Nah kalau imamnya sama sekali nggak mengakui. Yang itu bedanya antara imamnya dengan Zaidiyah. Ini Zaidiyah banyak di negeri Yaman banyak. Itu seperti Guru Salam, Imam Son'ani itu Zaidiyah. Ini Nailul Autar yang kita baca tentang Syauqani itu ada Zaidiyah, ya. Imam Ali Syauqani. Kita enggak berbicara panjang lebar mengenai Syiah. Yang kita di sini mazhab Syiah Imamiyah bahwa yang wajib itu kaki bukan dicuci tapi apain? Dibasuh saja. Baik. Waqala jumhurul ulama. Nah, sekarang jumhur ulama dan minal sahabah wa tabi'ina famam ba'dahum wal a'immatul arba'atu wa ashabuhum wa udah semua nih. Jumhurul ulama minal sahabah wa tabi'in. Wa tabi'in famam ba'dahum dan yang sesudah tabi'in. Siapa? Atba' tabi'in. Kemudian satu lagi wal a'immatul arba'ah. Nah, a'immatul arba'ah termasuk atba' tabi'in wa ashabuhum dan pengikut-pengikut mereka. Ya, pengikut para imam. Ya, Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Ya, tiap-tiap mazhab kan ada penyebar mazhab, yaitu semuanya berpendapat berbeda. Nah, karena ada qala inna fardhu billahi wa al-husnul bahwa wajib dua kaki diapain? Dicuci, bukan diapain? Dibasuh. Termasuk Imam Syafi'i. Nah ini semua saya bilang jumhurun ulama minas sahabah wa tabi'in famam ba'dahum wal a'immatul arba'atu wa ashabuhum inna fardhu rijlaini wal ghuslu. Nah jelas ya. Jadi kalau kita nggak usah pakai nanya-nanya, yang mana nih yang udah itu ngejumhur ulama yang macam kecil yang mana udah jumhur ulama minal sahabah tabi'in famam ba'dahum. Waqala Daud al-Zahiri, kata Daud al-Zahiri, yajibul jam'u bainahuma. Karena dia ngaku kuyang, Daud al-Zahiri nggak mau kuyang. Mau ini takut disalahin, ini disalahin. Udah dua-duanya. Jadi kaki diapain? Dicuci juga diapain juga. Nah, itu kan. Kalau dicuci takut disalahin apa yang bilang? Enggak. Kalau dibasuh takut doang. Ya dua-duanya lah. Bukannya diambil. Hurujan ada khilaf. Ini boleh tuh dua-duanya dihimpun gitu dua-duanya. Boleh atau aja. Itu Daud al-Zahiri.
Ini Zahiri banyak nih, Ibnu Hazm Zahiri. Qala Hasan al-Basri wa Muhammad bin Jarir at-Tabari. Ini pendapat pribadi. Nah, yang tadi kan imam-imam. Ada pendapat pribadi Hasan Basri, Muhammad bin Jarir at-Tabari, terkenal dengan tafsir Tabari. Apa kata beliau ini? Al-mukallafu mukhayyarun. Seorang yang mau wudu, ya, itu boleh pilih, boleh bainal ghusli wal ghusli, boleh pilih, boleh enggak cuci, boleh enggak basuh. Nah, kalau kita tahu semuanya ini, kalau ada orang wudu, ya, dia itu basuh, jangan diomelin berarti, memang ada itu nih kan. Nah, baik, sekarang kita ingin tahu apa sebab beda-beda pendapat mengenai cuci dan basuh ini. Ikhtilaful qura' fi hadzal harfi. Ikhtilaful qura' artinya beda-beda qari fi hadzal harfi pada huruf ini. Huruf apa maksudnya? Bi. Kan ada banyak. Wamsahu bi ru'usikum. Baknya ini yang menjadi apa? Memang Allah Ta'ala sengaja taruhin bak. Jadi kalau memang Allah Ta'ala ingin supaya kita nggak mikirin, ya udah aja nggak usah pakai bak. Wamsahu ru'usakum gitu kan. Memang sengaja Allah taruhin bak di situ supaya hambanya itu berpikir, oh dia berpendapat begini. Tentu pendapat-pendapat ini kan didasari atas ilmu. Nah, yang berijtihad benar dapat pahala 2, yang berijtihad salah dapat pahala apa? 1. Cuman kalau di dunia belum tahu yang benar yang mana. Iya. Memang di dunia tahu yang benar sama, tahu nggak? Nggak. Kapan ketahuan itu? Ya akhirat. Oh, gitu. Nah, kalau di dunia tahu ya nggak ngatur, nggak ada yang ngikutin. Iya. Kan? Oh, yang benar nih, yang ini nggak ada yang ngikutin berarti. Jadi benarnya kapan tuh? Tahu ya. Nah, bak ini yang menjadi apa? Pokok permasalahan bak. Yang kita tahu kalau belajar nahu, bak itu harfu jarin kan gitu loh. Iya. Namun fungsinya bak ini kan banyak. Ada bak lil tawain, ada bak lil ilsaq, ada bak ziyadah, macam-macam itu. Yang kita tahu selama ini al-ba'u harfu jarin, al-ba'u harfu qasam. Billahi, demi Allah. Kalau mau itu billahi, nah itu huruf jar. Nah, sekarang apa yang menyebabkan beda-beda pendapat di sini? Faqala Anafi wa Mu'amir wal Kisai wa Hafs an Asim. Ini min qira'i sab'ah. Kan qiraah yang mutawatirah ada 7. Pertama Nafi, Ibnu Amir, Kisai, wa Hafs. Nanti berapa orang nih? 4 dari apa? 7. Kan semuanya jumlahnya ada 7. Sekarang pertama siapa? Nafi. 2 Ibnu Amir. Ketiga Kisai. 4 qari dari 7 membaca apa? Wa arjulakum. Ya. Idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Ya, kalau kita ambilin sama bi ru'usikum kan ada wa arjulikum. Kalau dibaca wa arjulikum udah jelas atap daripada membasuh. Basuhlah kepala dan basuhlah kaki. Ya, kalau dibaca wa arjulikum. Tapi di 4 qura ini membacanya bukan wa arjulikum, bacanya apa? Wa arjulakum. Berarti atapnya bukan dengan masa. Fagsilu dari atas sama. Idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum wagsilu aydiyakum wagsilu apa? Arjulakum. Oh, jadi atapnya dari mana tuh? Dari fagsilu wujuhakum. Baca wa arjulakum. Nah, ini 4 qari dari yang qari ini bukan qari orang yang baca Quran, bukan. Qari ini artinya yang qari qiraah mutawatirah dari Nabi gitu. Bukan qari itu qari ini. Oh, qari internasional, qari juara.
4 dari biju goreng membaca wa'al. Karena kalau baca wa'al lakum atopnya dari pangsilu ujung, berarti kaki wajib dia itu. Atfan ala ghusli itu fayakunu minal mu'akhir ala limana takdim. Jadi di belakang itu buat maknanya takdim, yakunu maknanya begini. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum ilal ka'bain. Baru wamsahu biru ya, tapi tartibnya wamsahu dulu ya, biru usikum wa arjulakum. Wa qala ashab hadhihi qira'ah ya, artinya 4 poin ini yang baca wa arjulakum berkata inama amrallahu ibadahu biwazil arjul. Allah perintah hambanya mencuci kaki dulu nama jihad, bukan apa? Membasuh ya, karena atop daripada wa'al maksidu untuk aku. Nah, pendapat ini dikuatkan, pendapat yang mengatakan dicuci dikuatkan dengan wudhunya Nabi SAW. Makanya ini tadi katakan jumhur sahabat bertabi'in terus cuci, karena perbuatan Nabi, wudhu Nabi selalu kalau Nabi kaki diapain? Cuci. Wa yadullu alaihi aidan fi'lun Nabi wa ashabuhu wa tabi'in faman ba'dahum. Lengkap dah dalilnya. Nah, wa qara'a. Nah, tadi kan ada berapa tadi? 4. Nah, tinggal berapa ya? 3. Siapa yang 3? Jadi kita mau tahu Imam Qura sama dari sini aja tahu. Tadi kan 4 tuh. Yang 3 ini namanya adalah Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir wa Ibnu Amrin wa Hamzah wa Abu Bakar an Asim. Nah, ini ada lagi tambahan an Asim wa arjulikum. Ada yang jelas baca apa? Wa amsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Ya, ini wa arjulikum berarti atau dari amsahu bi ru'usikum, basuh sebagian kepala dan basuh apa? Kaki. Ini kan Quran dulu belum ada barisnya. Ini banyak sekarang di Quran ada barisnya. Ada dulu Quran tuh nggak ada baris, nggak ada titik, nggak ada apa. Ada yang baca wa'adulakum, ada yang baca wa'adulikum. Selama itu qiraah sab'ah sah qiraah. Baik dibaca di dalam sholat atau dibaca di luar sholat. Kalau di luar sholat ya, nah itu hanya qiraat biasa ya. Di luar, di dalam sholat nggak boleh. Tapi kalau yang qiraatnya mutawatir boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Dibaca wa'adulikum. Jadi kalau dibaca wa'adulikum berarti dibasuh. Baik. Apa nama nafsi? Amal qiraatul nafsi, balik lagi nih ke qiraat yang membaca wa'adulikum. Lohir itu, lohirnya apa? Atun alal maksud nih. Atopnya ke atas. Liujubi wasli rijlain, karena wajib mencuci 2 kaki belum ada bungkul. Layak dahubihi kaunu mangkalafa, dan tidak mencederai pendapat yang apa? Yang tidak sama gitu. Jadi pendapat jumhur ini tidak mencederai, tidak mengurangi lah. Tidak mengurangi apa? Tidak mengurangi ya, apa tuh ya? Tidak mengurangi reputasi, tidak mengurangi reputasi ya orang-orang ulama yang tidak sependapat, yaitu yang mengatakan wajibnya membasuh. Wa amma qiraatul kasri, ada pembaca wa'adulikum tadi faqad talafu bimana. Nah, mereka setelahnya membaca kasroh beda-beda pendapat maknanya lagi. Beda-beda maknanya. Ya. Wal jawab anha faqala Abu Hatim wa Ibnu Ambari wa Abu Bakar al-Kasri atun ala mansuf. Maksudnya beda-beda makna, atopnya kemana gitu. Ada yang mengatakan atopnya mana tadi itu? Al-mansuf wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum gitu kan. Nah, karena ru'us itu sebelumnya dibasuh, maka kaki pun ikut dibasuh gitu kan. Walau anal murad bil masih bil arjul al-ghuslu. Ada yang mengatakan walaupun atopnya dibasuh,
tetapi maksudnya dicuci juga. Ya memang gitu udah ikut yang tadi yang tahu enak kan gitu. Oh ditawil. Walaupun diangkokin kepada yang dibasuh, tapi yang dimaksud nyuci juga. Jadi juga. Wakol Abu Zaid, ya al-mashu kopi pulhuti. Nah kalau Abu Zaid mengatakan membasuh itu lebih ringan, lebih ringan daripada apa? Mencuci. Di qaulil Arab, ya tamassahtu li sholat. Orang Arab mengatakan tamassahtu li sholat. Apa artinya tamassahtu li sholat? Tawaddu'tu. Kalau tamassahtu berarti tawaddu'tu li sholat, ya. Wahad ma'atamassu bihi li sholat. Apa artinya had, ya? Had ini kata orang Arab ini isim fi'il amal namanya had, ya. Had berikanlah ma'atamassu bihi li sholat, berikanlah ya untuk aku uduk buat sholat. Apa berikanlah? Air, ya. Air yang aku gunakan untuk sholat. Artinya aku mau uduk. Qala Abu Hatim, ya, kata Abu Hatim, wa dzalika anna mutawaddi la yarda bisabil ma ala a'dha'ihi hatta yamsahuha ma'al ghusli, ya. Fasum yang ghuslu masan. Kata Abu Hatim, orang yang wudu tidak suka dituangin air atas anggotanya. Orang yang wudu tidak suka dituangin air atas anggotanya, sehingga yang sahut ma'ruf, sehingga air itu digunakan buat apa? Membasuh dulu. Habis basuh itu bukan hanya sekedar dibasuh, setelah dituangin kan orang wudu apa? Mulut-mulut, ya, musah, ya. Oleh karena itu al-ghuslu masan. Oleh karena itu mencuci dinamai juga apa? Membasuh. Karena setiap membasuh pasti dilanjuti dengan apa? Mencuci, mengusah. Fahadal i'tibar fa'ala hadal ra'si warudi, atas, ya, atas pengertian ini, maka yang dilakukan dua-duanya itu apa tadi? Kepala dan apa? Kaki. Fa'ala hadal ra'si, ya, warudi masmu'an, kepala dan kaki dinamakan dibasuh. Ila anna masharati akhaf, tapi membasuh kepala lebih ringan daripada apa? Membasuh kaki. Baik. Waladhi yadullu ala anna murad bil masih, ya, dari ini al-ghuslu zikrut tajdid, ya. Yaitu tajdid, ya, yang menunjukkan ini masih ngomong, ya, alasan ulama yang mengatakan ya membasuh, bukan mencuci nih, ya. Waladhi yadullu ala anna murad bil masih ini al-ghuslu bukan apa membasuh, tapi mencuci. Nah ini ulama pertama nih, jumhur, yang mengatakan wajib itu dicuci bukan dibasuh. Mana dalilnya? Dalilnya adalah zikrut tahdid, yaitu menyebut apa? Batas, ya. Kalau yang disebut batas berarti cuci, tapi kalau yang tidak ada batas berarti apa? Membasuh. Mana? Nah ini tangan ada batasnya nggak? Fagsilu wujuhakum wa aydakum ila, no, kan ada batas, berarti cuci. Nah sekarang kaki ada nggak? Ya, wa arjulakum ila ka'bain, ada nggak batasnya? Nah kita kan ada batasnya, mata kaki berarti cuci. Tapi giliran kepala yang membasuh ada nggak ilah? Wamsahu biru usikum. Jadi kalau anggota yang ada batasnya menunjukkan apa? Wajibnya dicuci. Tapi kalau anggota yang tidak disebut batasnya apa? Membasuh. Nah ini yang menguatkan pendapat jumhur. Sampai di sana. Tuh. Jadi yang harus saya ulangi, ini namanya afil mamsul walam jadi fil mamsul, ya. Ya, jadi yang ada tahdid tuh. Saya ulangi dari mulai. Nah, tadi apa tuh? Waladhi yadullu ala anna al-murada bil masih fi rajul al-ghus ala murad al-ghuslu
yang menunjukkan masah itu wusul di kaki. Zikr tahdid ini disebut apa? Batasnya. Mana batasnya? Ilal ka'bain. Nah kan ada batas itu. Di anna tahdid innama ja'a fil mafsul. Karena anggota yang diperintah kita basuh dicuci itu dibatasi, berarti dicuci itu. Walam yajib fil mafsul, dan tidak ada batas ketika disuruh membasuh yang mesti dibasuh, yaitu apa itu? Kepala. Kalau mau apa tahdid masih ulima anabi hukmil rusmina, ketika ya kaki itu ada batasnya, dapat diketahui bahwa yang maksud dengan membasuh apa itu? Mencuci. Nah, ya. Ini masih banyak ya. Baik. Pokoknya satu lagi. Ada panjang nih ya. Oleh jamaatul minal ulama ya. Ada lagi ya yang menguatkan pendapat jumhur bahwa kaki itu wajib dicuci ya. Ya. Bisa juga dibacanya sedikit lagi. Oleh jamaatul minal ulama, kalau kola innal arjula ma'tufatun ala ru'us bidohir wal muradu biha al-wudu. Kata ulama jamaah minal ulama bahwa lafaz arjul itu diatofkan kepada ru'us. Kalau diatofkan kepada ru'us berarti wa arjulikum kan, wa amsahu bi ru'usikum wa arjulikum bidohir. Zohirnya atofnya kemana? Ke kepala. Tapi maksudnya walaupun zohir atofnya ke kepala dibasuh, tapi maksudnya bukan dibasuh, diapain? Nah, dicuci ya. Ya annahu qad yansaku bi syai' ala ghairihi wal hukmu fiha muqayyad. Nah, ini ada qaul syair yang menjadi syahid ya. Karena qad, jadi kalau qad masuk kepada fi'il mudhari itu ditaklil namanya. Terkadang tuh ya. Ini ada. Terkadang yang saku bisain ala ghairihi. Terkadang di yang saku itu atau yun saku, terkadang disamain sesuatu atas yang tidak sama. Wal hukmu fihi ma mukhtalif, dengan hukumnya berbeda. Ini kan kita dengerin nggak paham. Paham nggak? Wow, ulang-ulangin nggak paham tuh. Terkadang disamain sesuatu kepada yang lain padahal hukumnya berbeda. Nah, ini kan tadi kan disamain ya. Mencuci kaki diatofkan kepada membasuh kepala, kan disamain tuh ya. Artinya kepala dibasuh, kaki dibasuh, tapi prakteknya beda. Apa itu kalau kepala dibasuh, kaki dibasuh? Nah, ini ya. Mana dalilnya? Dalilnya ada nahu nih, nahu orang yang belajar nahu. Nih kalau saya ini hukumnya beda, tapi disamain gitu. Mana contohnya? Kata saya, ya laita ba'duka pada mutaqallidan saifan warumha. Ya laita ba'duka pada. Apa itu ya laita? Ini ya laita ini taman nih, kalau bahasa itu ya taman ini mengharap. Seandainya Ba'luka itu zaujuka, seandainya suamimu ya, Ba'luki, nah gitu, bukan Ba'luka. Nah kalau Ba'luka namanya LGBT kan ya, Ba'luki ya. Seandainya suamimu, nah ngomong sama perempuan. Nah kalau ngomong sama orang laki, suamiku laki-laki namanya apa itu? LGBT. Jadi bukan Ba'luka, Ba'luki. Ngomongnya sama siapa? Perempuan ya, seandainya suamimu gitu. Nah kalau ngomongnya sama orang laki, seandainya suamimu, berarti suamimu laki, ngomong laki. Ini LGBT itu supaya jangan LGBT, banyak yang mana? Ba'luki. Ya laita ba'luki falwadan, alangkah baiknya kalau suamimu pagi-pagi. Jadi kalau suami pagi-pagi dipuji, kalau dia apa? Mutaqallid dan saifan, pagi-pagi udah
badannya udah ada, udah menggantungin apa pedang, sama apa anak panah. Jadi suami yang dipuji apa? Yang apabila pagi-pagi udah apa itu? Ya, udah kerja di sini tuh. Dia ada udah dia gantungin apa? Pedang apa? Gitu. Dan dulu orang berburu kerjanya, kalau itu berburu. Ya kan berburu kan masuk kantor berburu. Ya, mau bermacet-macet berburu juga. Nah sekarang yang jadi saya nih katanya terkadang disamain tapi hukumnya berbeda. Nah, ini ya. Mutaqallidan saya pak. Ya, mutaqallidan apa yang mutaqallidan? Orang yang gantungin apa? Gantungin pedang, kan pedang digantungin. Ada pistol digantungin dari tempat. Nah kalau rumha itu bukannya mutaqallidan. Kalau rumha itu apa? Rumha itu anak apa? Anak panah. Kalau anak panah digantung kan? Bukan. Di apa? Dimasukin. Nah, ya coba sini. Ini wau coba nih. Kan wau nih mutaqallidan saifan warumha. Kalau ente mau atupin ke sini mutaqallidan saifan wa mutaqallidan apa? Rumha. Ini itu sama seperti ini. Wamsahu biru usikum wa arjulikum. Ini gitu. Ya, tapi takbirnya bukan gitu, mana beda. Mutaqallidan saifan. Nah kalau rumhan bukan mutaqallidan, takbirnya itu hamilan tuh ya. Ya. Jadi kalau pedang diapain? Digantungin, kalau rumhan diapain? Dibawa. Nah ini kan tuh. Tadi kan terkadang sesuatu disamain aja. Disamain mutaqallidan saifan wa mutaqallidan rumhan. Tapi pengertiannya gitu. Masa iya rumhan di mutaqallidan? Yang kalau rumhan itu apa? Hamilan. Nah kalau saifan dulu apa? Mutaqallidan. Nah, jadi ada syahidnya dalam bahasa Arab yang walaupun sesuatu dianggap sama, tapi maknanya berbeda. Itu ya. Ada lagi hajjajnal khawajiba wal uyuna. Harus ini saya ini hajjajna ya, hajjajnal apa tadi ya, khawajiba wal uyuna. Perempuan itu meruncingkan apa biasanya diruncingin perempuan? Alis wal uyuna dan mata. Masa mata diruncingin ya? Hajjajnal khawajiba wal uyuna. Perempuan yaitu apa? Meruncingkan alis dan meruncingkan mata. Itu kan disamain aja runcing. Tapi maksudnya bukan. Maksudnya meruncingkan apa tuh alis wa kahana. Kalau uyuna kahana apa? Makain sifat mata supaya matanya keren. Kalau alis siapain? Ya itu. Alis diruncingin, kalau mata dipain. Nah, dia pengen kemana gitu, itu kan itu, kan disamain tuh. Ini nggak mau repot-repot, samain aja lah. Hajjajnal khawajiba wal uyuna. Tapi, prakteknya bukan itu. Hajjajnal khawajiba wa kahalnal uyun. Nah, sampai sini, kalau nanti yang kita lanjutkan belum selesai itu macam-macam bahasa Arab dan lain-lain.